آله وصحبه ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah Rul Thalibin, Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada upacara pagi hari ini, pengurus Pondok Pesantren Nurul Thalibin yang kami hormati, para santriwan santriwati, anak-anak sekalian yang kami sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua berkumpul di tempat ini untuk mengenang kembali resolusi jihad yang difatwakan oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Jadi pada tanggal 19 Agustus 1945 Indonesia diproklamasikan merdeka oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ini setelah Indonesia selama berabad-abad tidak bersatu, terdiri dari banyak kerajaan dan dijajah oleh Belanda. Belanda pertama kali sampai di wilayah Banten sekitar tahun 1596. Jadi lama sekali Belanda di Indonesia ini, dari tahun 1600-an sampai kemudian Belanda dikalahkan Jepang 1942. Sejak tahun 42 sampai 45 Indonesia dijajah Jepang. Dalam perang Pasifik Jepang kalah dari sekutu. Jadi ada perang namanya Perang Dunia Kedua. Perang ini berlangsung 6 tahun, dari tahun 1939 sampai tahun 1945. Terjadi pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki tanggal 9 dan tanggal 14 Agustus. Hiroshima Nagasaki ini adalah pusat industri Jepang, pusat senjatanya. Nah, ketika dibom maka Jepang kalah perang. Ketika Jepang kalah perang, Belanda belum kembali, Indonesia kosong, tidak ada penjajah. Jepang kalah, Belanda belum datang. Kemudian atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia diwakili oleh Bung Hatta dan Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat, bulan Ramadan. Jadi seringkali disampaikan oleh muassis Pondok Pesantren Nurul Thalibin, dijaga 17 rakaat salat wajib 5 waktu. Jaga Al-Quran yang diturunkan tanggal 17 Ramadan. Jaga juga cita-cita proklamasi yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus. 12 rakaat, 12 Ramadan, 12 Agustus. Setelah itu Belanda mau kembali ke Indonesia, mau menjajah lagi. Minta tolong ke Inggris, karena Belanda termasuk sekutu, pasukannya Amerika, pasukannya Inggris. Minta tolong sama Inggris, dibantu pasukan Nica. Nah, itu datang lagi ke Indonesia, masuk ke kota-kota lagi. Waktu itu setelah proklamasi, belum ada tentara. Waktu itu terjadi pertempuran di Ambarawa, pertempuran di banyak tempat, di Medan, pokoknya tempat-tempat yang datang lagi rakyat melawan. Tapi belum ada koordinasi karena waktu itu pemerintah belum stabil, belum ada TNI. Jadi kemudian atas keadaan itu tanggal 21 Oktober sampai tanggal 22 para kiai Nahdlatul Ulama bermusyawarah di Surabaya dan akhirnya diputuskanlah apa yang disebut dengan resolusi jihad, bahwa semua umat Islam yang tinggal dalam area safar, area kosong di sekitar terjadinya
pendaratan pasukan Belanda wajib melakukan jihad fisabilillah, membela, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan karena resolusi jihad ini kemudian para santri di bawah pimpinan para kiai itu kemudian membentuk grup-grup militer, grup-grup tentara. Sampai puncaknya terjadinya pertempuran besar di Surabaya tanggal 10 November, 22 Oktober, 10 November yang akan datang kita merayakan, mengingat kembali memperingati Hari Pahlawan. Apa Hari Pahlawan? Hari Pahlawan itu santri-santri melawan Inggris dan Belanda di Surabaya. Pun salah satu Jepang ini walaupun kejam, salah satu blessing in disguise atau apa ya, manfaat tersembunyi, Jepang ini ingin melatih tentara. Jadi di zaman Belanda orang pribumi tidak boleh jadi tentara, tapi di zaman Jepang dilatih jadi tentara. Ada peta, pembela tanah air. Nah itu lebih dari separuh komandan peta itu kiai banyak yang ikut latihan militer. Setelah Jepang kalah perang, senjata Jepang diambil oleh para pejuang. Dipanggil menjadi Indonesia, tidak boleh. Senjatanya menjadi Indonesia kalah. Nah, kalah perang kalah. Nah itu yang kemudian dipakai untuk melawan pasukan sekutu. Akhirnya terjadi pertempuran 10 November yang terkenal. Bung Tomo waktu itu berpidato di radio. Pada radio Jepang itu dulu suka propaganda. Jadi Jepang itu di hampir tiap-tiap kampung menyediakan radio untuk umum. Tapi ini yang di radio ada HP nambah. Ini yang di radio. Radio kurang istimewa lembut, kurang bisa bunyi. Jadi tiap kampung disediakan radio. Untuk apa? Untuk menyebarkan propaganda Jepang. Ketika Jepang kalah, radio ini diambil oleh para pejuang. Bung Tomo yang ahli berpidato, ahli orasi itu berpidato di radio, mengajak para penduduk Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya untuk melawan pasukan Belanda dan Inggris. Setiap pidato Bung Tomo mengakhiri pidatonya dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Dengan resolusi jihad, maka para santri bergerak untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan itu bagian dari jihad fisabilillah. Kalau mati tergolong orang yang mati syahid. Demikian kisah dari Hari Santri Nasional. Jadi awalnya Hari Santri Nasional diawali oleh munculnya resolusi jihad yang difatwakan oleh Habibur Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan para pengurus Nahdlatul Ulama di Surabaya. Ini adalah hari perjuangan, hari di mana kita mengingat kembali perjuangan para kiai, para ulama yang mempertahankan kemerdekaan. Banyak kiai yang meninggal, termasuk adik dari muassis Kiai Haji Raden Abdul Mubin Hanafi, adik beliau Kiai Abdul Karim wafat di Nganjuk waktu perjuangan. Makamnya ada di Nganjuk. Nganjuk itu mana? Nganjuk ya, Belentang. Kiai Haji Abdullah Sajjad, pengasuh Pondok Pesantren Al-Muqayyam, ditembak Belanda di lapangan dulu. Kemudian Kiai Haji Abdul Jalil bin Fadil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, bertempur melawan Belanda. Beliau wafat sebagai syahid dan jenazahnya dibuang Belanda ke sungai sampai ditemukan oleh santrinya dan dikuburkan di pemakaman beliau. Jadi banyak kiai yang menjadi korban, banyak santri yang menjadi korban, termasuk diantaranya santri Tebu Ireng yang menyebabkan matinya Brigjen Malabi, salah satu pimpinan tentara Inggris, karena ngebom. Jadi dia itu melemparkan bom, buru tahu bom, mana bom, kronik hasil tak kuning lah. Dia kan nggak mercon. Akhirnya beliau Harun namanya, beliau itu mati syahid dalam perjuangan membela kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi waktu itu terkenal bahwa ada perang gerilya. Pondok-pondok pesantren itu kalau pagi ngaji kitab, ngaji Al-Quran, kalau malam ikut dalam perjuangan. Inilah kisah dari perjuangan para ulama, para kiai, para santri dalam
membela kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani perjuangan mereka, melanjutkan perjuangan mereka dengan baik di masa-masa yang perjuangannya mungkin tidak sama dengan mereka, tidak perjuangan fisik. Peperangan sekarang banyak peperangan di dunia maya, banyak peperangan di dunia ekonomi. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dan melanjutkan perjuangan mereka. Amin. Amin. Demikian wa nahnu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.